Yang kita dengarkan pada sore hari ini, bacaan pertama itu mengajak kita untuk hidup kudus, bukan kudis. Hidup kudus. Caranya apa? Memanfaatkan segala sesuatu yang baik. Tadi kami cerita dari Opa di dalam itu, rahasia umur panjang itu tidak membenci orang. Kalaupun orang membenci kita, kita mendoakan mereka. Orang lempar kita pakai batu, kita lempar pakai kapas, balas pakai kapas. Tapi ada orang bilang balas pakai kapas, di dalamnya isi bom tangan, bom granat. 5 gadis yang digambarkan 10 orang, 5 bodoh, 5 bijaksana. Dan bodoh ini kalau digambarkan sebagai gadis yang ngangan, tidak hanya ngangan tapi sudah ngangan goit lagi. Jadi kalau yang sudah goit ngangan berarti masuk dalam kalangan paling parah sudah. Ngangan goit. Karena gadis yang bijaksana itu selalu bawa cadangan. Bawa cadangan. Istri yang bijaksana harus selalu punya cadangan. Bukan bapak cadangan, bukan suami cadangan, tetapi cadangan. Ya, saya ingat ketika kecil itu mama saya, uang itu uang belanja boleh habis, tapi uang yang untuk antisipasi emergensi anak sakit tengah malam itu tidak boleh habis. Tidak boleh habis, dalam arti selalu ada disimpan. Dan disimpan itu bapak pun tidak tahu, kami anak-anak pun tidak tahu, hanya mama sendiri yang tahu. Pengantin itu yang digambarkan itu adalah Yesus sendiri. Maka yang terlambat berarti tidak masuk dalam ruang perjamuan nikah. Jadi ini kita diajak untuk ikut ambil bagian. Yang pintar tadi itu mereka bawa memang cadangan dengan minyak. Ketika mau habis mereka mengisi. Sedangkan yang tidak punya, mereka minta, orang yang punya itu tidak kasih. Dan ketika mereka pergi membeli, peluang itu hilang. Kesempatan itu tidak dapat lagi. Ketika mereka datang, pintu sudah tutup. Setiap orang datang kan bilang, pintu terbuka. Orang dia bilang, penekai tangi pi. Apa bahasa Sikanya? Uhadi dan hadi. Bapak Agus kasih kuat lagi sedikit. Pintu terbuka. Bahasa Sika. Kemudian dan hadinya apa? Dan hadinawa. Dan hadi granat. Jadi yang menghilangkan peluang itu dia tidak masuk dalam sukacita. Jelas bagi kita. Tadi itu saya tidak mau bahas yang tentang kekudusan itu, tidak percabulan, cukup hiduplah dengan seorang istri. Itu nanti urusan keluarga sendiri. Itu nanti urusan kursus perkawinan. Saya hanya mau bahas itu. Jadi supaya bisa masuk dalam acara pengantin itu harus berlaku seperti gadis yang bijaksana, hidup dalam kekudusan, tidak banyak aneh-aneh. Nah, waktu 17 Agustus itu kan perayaannya itu bacaan liturgi, katakan bacaan Injil. Berikan kepada kaisar apa menjadi hak kaisar, kepada Allah apa menjadi hak Allah. Kita hidup dalam dunia ini, apa yang bisa kita buat, yang kita kejar, tapi jangan lupa jasmani dan rohani, siang dan malam, laki perempuan, jantan betina itu berpasang-pasangan. Jadi kalau kita hanya hidup jasmani saja tidak ada rohani, tinggal menunggu kapan mohon betul misko kita berangkat. Tuhan memberkati.